Nah, pas udah balik badan, udah jalan 2 langkah nih dari ruang cleaning service tadi. Dari belakang, tiba-tiba dari arah kamar mandi ada suara kayak barang jatuh. Brak! Refleks Fauzan langsung nengok dan ternyata puasa nggak kosong. Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu diberikan semangat nih dalam menjalani puasa sampai lebaran nanti ya. Oke, kita balik lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Pada kali ini ada email nih dari seseorang yang bernama Fauzan, yang ceritanya menurut gue cukup menarik dan pengen gue angkat dan gue pengen bagiin ke kalian semua nih. Jadi Fauzan ini punya pengalaman sewaktu dia kerja jadi cleaning service di salah satu rumah sakit di Jakarta. Usut punya usut, ternyata rumah sakit ini tuh serem parah. Emang kayak gimana sih seremnya? Sampai-sampai si Fauzan ini akhirnya gue resign aja nih, rumah sakit udah gak bener gitu loh. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Udah gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Tanggal 3 Juli 2019. Fauzan sama temennya nih yang namanya Yoga pengen berangkat kerja nih ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Jadi cleaning service. Nah waktu itu sekitar jam 7 malam. Fauzan siap-siap lah tuh kan sebelum berangkat, dia makan segala macem. Kelar makan dia sempetin dulu nih buat ngerokok. Nah, di teras kosan tuh sambil ngechat si Yoga. Iya, si Fauzan ini ngekos. Chat tuh si Yoga kan, nanyain dia ini udah jalan apa belum. Gak lama dibales nih sama Yoga. Yoga bilang kalau dia masih di rumah. Ya udah, Fauzan lanjut tuh ngisep rokok lagi. Santai dulu dia. Nah, di sela-sela dia lagi asik ngerokok tuh kan, tiba-tiba penghuni kamar kosan sebelah keluar nih. Dan dia nyapa tuh si Fauzan. Ya Fauzan balas lakukan sapaannya. Nama tetangganya Fauzan ini adalah Danang. Danang nih nyamperin Fauzan sambil bawa segelas kopi tuh. Dia terus duduk di sebelahnya Fauzan dan dia nanya, "Tumben bro, jam segini udah siap-siap?" "Iya nih, biar nggak kemalaman aja gue sampai sononya." "Oh gitu. Iya. Lu apa nggak takut bro kerja di situ? Kan itu rumah sakit terkenal serem banget. Apalagi lu kerja shift malam." "Enggak Konang, gue malah udah biasa sama yang kayak begituan. Kalau guanya santai, mereka nggak bakal ganggu kok." Gokil. Emang paling bener sih. Orang kalau kerja shift malam itu dilatih mentalnya. Mereka berdua ngobrol-ngobrol gitu ada kali 10 menitan. Dan tiba-tiba HP-nya Fauzan bunyi lagi nih. Pas dilihat, ternyata itu Yoga yang ngechat. Yoga bilang kalau dia udah mau jalan. Pas banget, rokok udah mau habis tuh. Di situ Fauzan langsung berdiri dan pamitan tuh ke Danang. Nah, pas pamitan itu, Danang ini nyuruh Fauzan buat tunggu bentar. Si Fauzan nanya dong, "Ada apaan?" Tapi Danang nggak ngejawab karena dia udah keburu masuk ke kamar duluan. Selang berapa menit, Danang ini keluar lagi dan ngasih Fauzan 1 bungkus plastik garam kasar. Sama 1 tasbih yang lumayan panjang tuh. Danang bilang ini tasbih punya dia. Fauzan nanya dong, "Ini buat apaan?" Dan si Danang bilang kalau nanti ada kejadian apa-apa, pakai itu garam kasar sama tasbih. Fauzan ngayain aja di situ. Ya udah dimasukin itu garam sama tasbih ke tas lempangnya. Nggak lupa ngucapin makasih tuh ke Danang. Nggak pakai lama-lama lagi, Fauzan langsung jalan tuh ke parkiran motor. Dan dia langsung tancap gas ke rumah sakit itu buat nyusul si Yoga. Kosannya Fauzan sama rumahnya Yoga ini bisa dibilang agak jauh lah. Kalau naik motor bisa makan waktu kurang lebih 30 menitan. Singkat cerita, sampailah Fauzan nih di rumah sakit. Dan di situ dia ngeliat Yoga. Dia udah nyampe duluan tuh, lagi duduk main HP. Dia panggil lah itu orang kan, "Yog." Si Yoga nengok, tapi muka dia itu kayak orang ketakutan. Ditanya lah sama si Fauzan kan, "Lu kenapa? Laper?" Emang suasana rumah sakit malam itu ya sepi banget lah. Beda kalau pas siang. Dan si Yoga di situ bilang, "Gua ngerasa kayak ada yang ngeliatin gua di sisi lain. Iya, gua lapar." Si Fauzan nyeletuk lagi tuh. Dia bercandain aja tuh, "Noh, lu lagi diliatin sama nenek-nenek
yang lagi duduk di ruang tunggu. Ya udah kalau lapar, ayolah kita gas ke Mamang Nasi Goreng. Ya udah jalan tuh mereka berdua ke tukang nasi goreng yang ada di pinggir gerbang rumah sakit. Di situ Yoga langsung pesen satu nasi goreng. Sempet nawarin Fauzan juga, cuma kan Fauzan tadi udah makan. Sambil nunggu itu nasi goreng selesai dibikin, barulah si Yoga ini cerita kenapa sebenarnya tadi dia itu kayak orang ketakutan. Jadi pas dia lagi parkirin motor nih kan, set, nggak sengaja dia ngeliat nih dari arah lorong kamar mandi itu kayak ada suster. Dia lihat tuh kan dari kejauhan. Cuma suster ini aneh, dia cuma diem aja tuh mematung. Pas Yoga noleh sebentar, terus dia lihat lagi ke arah lorong itu suster udah nggak ada. Padahal itu Yoga nengok cuma sepersekian detik. Fauzan yang ngedenger itu, ya dia suruh tuh Yoga buat positive thinking aja. Mungkin tadi itu dia halu karena kelaparan. Singkat cerita, kelar juga nih nasi goreng. Dan sambil nunggu Yoga abisin itu makanan dia, Fauzan lanjut ngerokok lagi. Si tukang nasi goreng itu juga ngasih teh hangat buat Yoga. Habis itu beliau duduk tuh di samping dia. Terus tukang nasi goreng itu nanya, Kalian berdua kerja di rumah sakit ini, Dek? iya pak, ini kita ke bagian shift malam. Gitu ya. Kalian mesti selalu waspada ya. Soalnya itu rumah sakit. Banyak banget cerita seremnya. Bapak sendiri aja pernah ngalamin. Iya pak, kita waspada terus. Ngomong-ngomong, bapak pernah ngalamin apa? Abang Nasgor itu cerita kalau selama beliau dagang di depan rumah sakit itu, beliau hampir setiap malam selalu ngedenger suara-suara aneh dari arah rumah sakit itu. Dan banyak penampakan-penampakan di kaca-kaca gedungnya. Itu di setiap jam 11 malam sampai jam 2. Pas semua orang udah pada pulang tuh. Pernah satu kejadian unik nih menurut gue ya. Si abang nasi goreng ini pernah disamperin sama satu orang suster. Perempuan pakai pakaiannya ala-ala suster gitu, gimana sih? Nah ini suster beli nasi gorengnya beliau di waktu itu kalau nggak salah jam 11 malam. Cuma ini suster aneh. Tatapannya kosong. Dan pas beli itu dia nggak ngomong apa-apaan, cuma dia ngasih kode aja gitu loh, ngasih gestur pakai telunjuk kayak gini kan. Yang nunjukin kalau dia mau beli satu piring nih. Sebenarnya si abang nasi goreng ini udah agak curiga di situ dan mulai agak merinding. Tapi beliau masih coba buat positive thinking tuh, mungkin si suster ini capek makanya dia jadi malas ngomong. Singkat cerita, kelar dibikinin tuh nasi goreng. Beliau sodorin lah tuh kan ke suster itu. Habis itu beliau balik badan buat ngebersihin itu gerobaknya. Ada kali 2 menit kemudian tiba-tiba si abang nasi goreng ini nyium kayak bau melati. Lagi-lagi dia positive thinking tuh, mungkin si suster yang di belakang dia ini lagi pakai parfum. Nah, belum ada berapa menit nyium itu bau melati, tiba-tiba tang, ada suara piring pecah di belakang. Sontak si abang nasi goreng itu nengok dong, sat. Dan itu suster udah nggak ada. Terus piring nasi goreng yang tadi dia pakai buat makan itu udah pecah berserakan tuh di tanah. Cuma yang unik di sini, di atas bangku plastik itu udah ada duit 15.000. Maksud gue ini setan itu tahu diri juga gitu loh. Udah makan, udah pecahin piring, bayar gitu loh. Langsung dicek lah sama beliau itu duit kan. Takutnya ini duit mainan apa duit ntar berubah jadi daun apa gimana. Pas dicek, itu duit beneran. Duit asli gitu loh. Dan di situ si abang nasi gorengnya udah merinding parah. Sempet kepikiran tuh buat, wah tutup aja kali ya, terus pulang. Cuma selang berapa lama dari kejadian itu, datang nih 5 orang pemuda yang pengen beli nasi goreng juga. Awalnya si abang nasi goreng udah negative thinking aja. Jangan-jangan mereka-mereka ini setan juga gitu kan, keroyokan nih. Tapi itu benar, mereka manusia-manusia asli. Mereka ngerokok, mereka bercanda-bercanda. Dan gak lupa mereka bayar gitu loh. Nah, habis ngedengar cerita si abang nasi goreng ini, Yoga yang lagi makan tuh, keselak. Terus dia bilang ke abang nasi gorengnya ini kalau tadi pas dia lagi parkirin motor, dia ngeliat juga ada sosok suster dari arah lorong kamar mandi. Terus si abang nasi goreng ini kayak ngebenerin kata-katanya si Yoga. Dan dia bilang, Nah, ini temenmu buktinya, Dek. Kalau dia juga lihat itu makhluk. Kadang bentukannya kayak suster, kadang kuntilanak. Tapi bapak seringnya lihat sosok suster. Kalau kuntilanak jarang. Fauzan sih sebenarnya percaya gitu sama adanya mereka. Tapi karena nggak mau bikin suasana malam itu tambah serem, dia ajak si Yoga sama si abang Nasgul itu buat
ngomongin hal lain. Singkat cerita, si Yoga udah kelar makan nih. Dia bayar tuh dan mereka pamit lah tuh ke si Abang Nasgor ini. Abis itu mereka balik lagi ke rumah sakit. Jalan tuh kan ke rumah sakit. Nah, pas mau masuk ke ruangan administrasi, nggak tahu kenapa tiba-tiba Fauzan sama Yoga ini merinding. Padahal waktu itu masih ada pengunjung, masih ada orang-orang. Fauzan langsung mikir positif di situ kan. Ah, mungkin ini AC kali, dingin makanya merinding. Yoga di situ udah begini ya tuh kan, merinding. Dan dia ngajak Fauzan buat cepet-cepet pergi ke ruangan khusus karyawan cleaning service tuh. Oh iya, buat info, Fauzan sama Yoga ini mulai kerja kalau udah sepi pengunjung. Ya sekitar jam 10 malaman lah. Soalnya kalau udah jam segitu udah bener-bener sepi. Jadinya mereka kalau lagi ngepel atau nyapu itu gampang dan nggak ngeganggu para pengunjung yang datang. Nah, sambil nunggu jam 10 itu, dia sama Yoga lanjut tuh ngobrol-ngobrol tentang itu rumah sakit yang kata orang-orang serem. Lalu pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ember sama pel-pelan yang ada di pojok ruangan, tiba-tiba jatuh. Dan alhasil tumpah semua lah itu air. Sontak Fauzan sama Yoga kaget lah tuh kan. Sekaligus Yoga kesel karena kan ya tumpah air jadi becek tuh mana-mana. Plus licin juga karena ada sabunnya. Mereka berdua sempet diam sebentar tuh kan sambil saling tatap-tatapan. Soalnya siapa yang udah ngejatuhin itu ember? Di situ Fauzan bilang ke Yoga, "Bentar ya Yok, gue mau ke kamar mandi dulu. Sekalian ngambil air lagi. Lu di sini aja, sambil bersihin itu air pakai serokan. Tuh, ada di samping lu." Lama nggak, Zan? Enggak lah, ngambil air doang, bukan ngantri di kasir. Udah lu di sini bentaran. Oke dah, jangan lama-lama ya. Fauzan langsung pergi tuh ke kamar mandi yang jaraknya emang nggak terlalu jauh dari ruangan cleaning service. Dan buat kamar mandi itu, Fauzan mesti ngelewatin satu lorong. Singkat cerita, Fauzan sampai nih di depan pintu kamar mandi. Dan pas dia mau buka itu pintu kamar mandi, tiba-tiba ada suara di belakang dia. Kayak ada yang lewat. Refleks nengok lah dia ke belakang itu kan sambil cingak-cinguk gini kan. Tapi nggak ada siapa-siapa. Di situ Fauzan bodo amat lah, karena jujur aja lagi males dia nanggepin yang begituan. Masuk kamar mandi, dia buka itu keran kan buat ngisi air di ember. Nah, sambil nunggu, tiba-tiba dari arah ruangan cleaning service, brak! Ada suara pintu dibanting kenceng banget. Kaget lah Fauzan di situ kan. Secara suasana lagi bener-bener sepi di situ. Tahu-tahu ada yang ngebanting pintu. Kedengeran banget lah suaranya. Selesai itu ember diisi air, buru-buru lah dia balik ke ruangan cleaning service buat mastiin si Yoga ini nggak kenapa-napa. Nah pas udah di depan pintu ruangan, Fauzan buka kan, set. Dan dia lihat itu si Yoga udah meringkuk di depan pintu. Langsung aja Fauzan tanya, "Woi, lu kenapa Yog?" Si Yoga ini terus ngedongak gini, set. Terus ngeliat ke belakangnya Fauzan gini. Alhamdulillah. Gitu dia terus. Fauzan yang kebingungan, nanya lagi, "Ada apaan sih? Lu ngapain tadi banting pintu?" Nah, di situ Yoga cerita. Tadi pas lu pergi, gue mulai bersihin sisa air yang tumpah tadi, Zan. Posisi gue kan ngebelakangin pintu. Nah, pas gue lagi bersih-bersih, ada suara cewek yang bilang ke gue, "Sendirian aja, Mas." Pas gue nengok, ternyata yang ngomong itu kuntilanak, yang mukanya jelek, matanya merah, senyumnya serem banget. Dan baunya nyengat, bau amis darah. Dia lagi berdiri depan pintu. Di situ refleks, gue banting itu pintu. Terus gue langsung meringkuk. Gue juga ngerasa sih, tadi ada yang lewat di belakang gue. Pas gue mau buka pintu kamar mandi. Tapi gak ada siapa-siapa. Ya, mungkin itu dia, Zan. Udah ya, gak usah dipikirin. Di situ Fauzan coba buat nenangin Yoga nih dan ngajak dia buat ngobrolin hal lain. Singkat cerita, udah jam 10 nih. Fauzan lihat para pengunjung udah pada ninggalin rumah sakit. Tinggal beberapa dokter sama orang-orang yang kerja di rumah sakit itu ya, kayak kasir, perawat, dan sebagainya. Fauzan sama Yoga mulai keluar dari ruangan itu sambil ngebawa ember, pel-pelan, sama sapu. Karena si Yoga masih trauma, Fauzan suruh dia buat jalan duluan. Dan langsung ke tempat mereka biasa mulai bersih-bersih. Fauzan belakangan soalnya dia mau beresin barang-barang di ruangan cleaning service itu dulu. Sekalian ngunci pintunya. Kelar beres-beres, Fauzan keluar ruangan, dia tutup itu pintu. Nah, belum sempet dia kunci itu pintu. Selang berapa detik dari tadi pas dia tutup pintu, tiba-tiba
ada yang ngetok dari dalam. Dan itu kenceng banget. Dalam hati Fauzan bilang, anjir ini makhluk apaan lagi di dalam. Langsung aja dibuka lagi tuh pintu kan. Dan langsung celingak-celinguk dia ngeliat ke sekeliling. Nggak ada apa-apaan. Terus dia cek lagi ke belakang pintu kan. Kagak ada. Di dalam ruangan itu normal aja, nggak ada yang aneh-aneh. Ya udah, abis itu dia keluar lagi dan kunci itu pintu. Selesai dari ruangan itu, Fauzan samperin tuh si Yoga yang dari tadi udah nungguin. Nah, pas udah balik badan, udah jalan 2 langkah nih dari ruang cleaning service tadi. Dari belakang, tiba-tiba dari arah kamar mandi ada suara kayak barang jatuh. Brak! Refleks Fauzan langsung nengok dan ternyata itu sosok kuntilanak yang dibilang Yoga tadi. Persis penampakannya. Kayak yang dideskripsiin. Itu kunti lagi melayang, terus hilang masuk tuh ke salah satu kamar mandi. Karena nggak mau buang-buang waktu, Fauzan cuekin lah sosok itu kan, dan dia langsung nyamperin si Yoga. Singkat cerita, Fauzan udah sampai nih, dan dia lihat Yoga lagi ngepelin pelataran rumah sakit tuh. Dan mulai kerja lah di situ kan, nyapu, ngepel, dan ngebersihin setiap ruang-ruangan pasien yang lagi nggak ada pasiennya. Hampir semua ruangan udah Fauzan bersihin tuh sama si Yoga, sampai tibalah nih waktunya ngebersihin kamar mayat. Ceritanya, Fauzan pergilah ke kamar mayat itu. Dan belum sempet dia megang itu handle pintu kamar mayat, dia disamperin nih sama Yoga dan Sylvie. Sylvie ini orang bagian admin. Nah, si Sylvie ini nanya, Mas, kamu beneran mau bersih-bersih kamar mayat sendirian malam-malam begini? Iya Sil, soalnya udah 2 hari belum sempet dibersihin. Takut udah pada numpuk kotorannya. Saranku sih ya Mas, mending kamu jangan masuk deh. Soalnya Mas tahu sendiri, ini kan kamar mayat. Lampu di dalam udah gak terang lagi. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Gak apa-apa Sil, aku udah biasa kok. karena si Sylvie ini kelihatan khawatir banget ya sama Fauzan. Akhirnya dia suruh lah tuh si Yoga kan buat nemenin. Di situ Fauzan sempet nolak karena dia nggak mau ngeribetin si Yoga. Dan nyuruh si Yoga ini buat ngebersihin yang lain aja. Cuma karena si Sylvie ini maksa, ya udah oke lah. Akhirnya Fauzan mau nih ditemenin sama Yoga. Cuma jadi masalah, si Yoga ini penakut cuy. Tapi sebelum Fauzan sama Yoga masuk ke dalam rumah sakit itu, Sylvie minta buat tunggu sebentar. Soalnya dia mau ngambilin kayak senter gitu. Dan itu senter lumayan terang, jadi ya lumayan lah. Bisa nerangin selagi bersih-bersih. Pergilah si Sylvie ini ngambil senter. Nah sambil nunggu gitu, Yoga bilang, kalau nggak karena Sylvie yang khawatir Zan, gue gak bakal mau masuk ke situ. Mending gue ngepel di luar aja. Fauzan bilang, udah gak apa-apa. Daripada nanti lu diomelin sama Sylvie, ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan. Gak lama kemudian si Sylvie datang lagi tuh sambil ngebawa lampu senter. Ini bukan senter yang kita pegang sorot gitu ya, ini kayak senter kotak gitu lah. Dia kasih tuh lampu senter ke Yoga buat nanti dipasang tuh di atas pintu. Jadi di atas pintunya tuh kayak ada semacam ruang gitu lah, bisa buat naruh itu lampu senter. Oke lah, mulai tuh mereka berdua masuk ke kamar mayat. Oh iya, sebelumnya Fauzan sempat ngambil tangga tuh dari samping kamar mayat. Masuk ke dalam, langsung aja Fauzan buka itu tangga dan nyuruh Yoga buat naik ke atas, buat naruh itu lampu ke atas pintu. Naiklah tuh Yoga kan, tak ke atas tangga sambil dipegangin itu tangga sama Fauzan. Nah, pas Yoga lagi masang gitu, tiba-tiba dari belakang kedengaran suara nih, kayak kaki yang dihentakin 3 kali ke lantai. Fauzan tahu kalau itu kayaknya bukan orang, tapi dia coba buat stay cool. Sedangkan Yoga, dia udah gemeteran itu di atas tangga. Sambil nanya, itu tadi apaan? Karena nggak mau si Yoga ini ketakutan, Fauzan jawab aja, tikus itu tadi. Tadi gua ngentakin kaki ke lantai supaya itu tikus kabur, dan sekarang tikusnya udah masuk ke lubang di samping tembok. Ya udah, singkat cerita, kelar itu Yoga masang lampu, ruangan itu langsung jadi terang banget. Dan kelihatan tuh ada beberapa jenazah yang udah ditutupin kain putih. Yoga yang ngeliat itu mulai ketakutan lagi. Tauan, dia gak pernah masuk tuh ke kamar mayat. Fauzan coba buat nenangin dia dan bilang, udah gak apa-apa. Kalau lu gak mau jalan sama gua ke ujung kamar, lu tungguin aja di bawah lampu senter di sini. Yoga di situ ya setuju banget lah. Dia tungguin tuh di bawah lampu. Nah habis itu Fauzan jalan tuh ke ujung kamar. Mulai nyapu-nyapu dan ngepel di situ. Awalnya aman-aman aja sampai tiba saatnya ngepel lantai di samping jenazah. Tiba-tiba
lampu senter yang tadi dipasang mati. Fauzan nanya ke Yoga, Yok, kenapa lo matiin? Gue aja nggak tahu kenapa mati ini. Habis kali baterainya. ya udah nggak ada pilihan lain karena gelap. Terpaksa Fauzan pakai senter HP itu dan dia lanjutin lagi ngepelnya sambil sesekali doa dalam hati nih karena udah ada feeling kalau ada sesuatu yang nggak beres nih. Si Yoga lagi sibuk kayak itu ngecek lampunya. Singkat cerita, selesai ngepel di beberapa sudut kamar mayat, Fauzan sama Yoga keluar tuh sambil ngebawa tangga tadi. Selesai itu, dia masuk lagi ke dalam buat ngambil ember pel-pelan. Nah, di sini jackpotnya. Pas masuk lagi ke dalam kamar mayat itu, mereka berdua ngeliat kuntilanak yang tadi lagi berdiri di pojokan kamar di samping jenazah. Karena takut dan kaget, Yoga lari tuh terbirit-birit, ninggalin Fauzan yang masih bengong itu ngeliatin itu Kunti. Nah di situ, karena saking kesel sama si Kunti ini, dari tadi ngegangguin mulu gitu kan, dia bentak ini Kunti. Ngapain ha? Mau ngapain lo kesini? Berani-beraninya nampakin diri ke gua. Sia-sia lo nakutin gua. Pergi lo. Abis Fauzan ngomong gitu, ini Kunti tiba-tiba melayang ke atas. Terus tuh sampai nembus plafon dan hilang gitu aja. Karena udah capek, Fauzan bodo amat lah. Dia keluar lagi dan kunci itu pintu kamar mayat. Singkat cerita, Fauzan udah sampai nih di depan ruangan admin. Dan dia kaget bukan main di situ. Ternyata si Yoga pingsan dan dia lagi direbahin tuh di lantai. Dan di situ udah ada Silvi, ada Vina. Vina ini temennya Silvi. Ada Bang Ucok, tukang parkir, dan ada Bang Dodi, satpam. Nanya lah Fauzan di situ kan, ini si Yoga pingsannya kapan? Silvi cerita kalau tadi pas lagi jaga sama Vina, dia ngeliat Yoga ngos-ngosan lari ke ruangan admin itu sambil nunjuk-nunjuk ke arah kamar mayat dan pingsan gitu aja. Karena kaget ngeliat Yoga yang tahu-tahu pingsan, Silvi panggil itu si Bang Ucok sama Bang Dodi buat ngebantuin. Selang 15 menit, akhirnya Yoga sadar. Dan di situ dia langsung kayak orang yang ketakutan, ngos-ngosan gitu. Fauzan coba buat nenangin dia di situ dan bilang, udah nggak apa-apa, tenang, ada gua di sini. Baru aja mereka mau ngebubarin diri nih, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, si Vina kesurupan. Dia teriak-teriak tuh kenceng banget. Fauzan, Yoga, Silvi, Bang Ucok sama Bang Dodi kaget dan panik lah di situ. Langsung aja Bang Ucok sama Bang Dodi pegangin di tangannya Vina. Silvi udah nangis saya di situ. Saking kencengnya itu Vina teriak-teriak. Dokter sama perawat-perawat yang belum pulang langsung pada keluar dari ruangan mereka masing-masing dan nyamperin Vina. Sampai-sampai Mamang Nasgor itu ngedenger juga dan dia nyamperin juga tuh masuk ke dalam rumah sakit. Dia rela ninggalin gerobak itu dicolong orang demi nyamperin Vina. Teriakannya Vina gak kedengeran sampai ke ruangan pasien soalnya dari tempat Vina kesurupan ke ruangannya pasien itu lumayan jauh. Di situ udah kacau lah. Si Vina berontak-berontak tuh sama teriak-teriak nggak jelas. Sampai-sampai Bang Dodi sama Bang Ucok yang notabene laki-laki gitu ya, badannya gede, megangin satu cewek ini kewalahan. Karena udah emosi banget sama satu sosok ini dari tadi ngegangguin mulu. Fauzan bentak lagi tuh sosok yang nasukin Vina. Mau ngapain lagi sih lu? Ada masalah apa lu sama anak ini? Anak ini lemah. Karena dia lemah, aku rasuki aja. Mau lu apain anak ini ya? Aku akan bawa anak ini ke alamku. Sama temanmu itu yang ngomong kasar berkali-kali. Dasar sialan kamu. Gak ada sopannya sama sekali. Sosok ini ngomong gitu sambil nunjuk-nunjuk ke arah Yoga. Kaget Yoga di situ dan sontak Fauzan nanya, emang tadi lo ngomong kasar apaan Yok? Barulah di situ Yoga ngaku kalau tadi yang pas awal-awal cerita yang dia ditampakin sosok suster itu, dia bukannya istighfar atau apa, dia malah ngomong kasar. Nggak cuma itu, pas dia lagi nungguin Fauzan ngebersihin kamar mayat tuh, pas lampu senter itu tiba-tiba mati, Yoga ini langsung nyelotok anjing. Belum sempet Fauzan jawab omongannya Yoga, tiba-tiba sambil masih nunjuk ke Yoga nih, sosok yang ngerasukin Vina ini ngomong lagi. Kamu sama anak ini harus ikut ke alamku sekarang juga. Mungkin karena kecapean yang megangin Vina yang dari tadi berontak-berontak dan tenaganya udah bisa dibilang udah nggak kayak manusia normal. Bang Dodi sama Bang Ucok lepas itu Vina. Refleks Fauzan bentak tuh mereka berdua. Kalau Vina mati, lu berdua tanggung jawab. Pegangin lagi. Akhirnya mereka pegangin lagi tuh si Vina. Orang-orang di situ cuma bisa ngeliatin doang. Gak ada yang berani nolongin. Ada beberapa perawat yang milih buat pergi tuh karena ketakutan. Akhirnya
Fauzan coba buat keluarin sosok itu dari badannya Vina. Pas dia coba pegang tuh ubun-ubunnya Vina gitu kan. Tiba-tiba, wah, dadanya dia ditendang tuh sama Vina. Sampai, wah, mental ke belakang. Dokter sama abang nasi goreng itu langsung sigap nolongin Fauzan. Sosok itu ketawa-ketawa kegirangan tuh. Hahaha. Terus dia bilang, Kamu bocah bisa apa? Kamu gak punya kekuatan yang bisa ngalahin aku. Apalagi ngeluarin aku. Kalau lu udah berani ngerasukin orang di sini, lu mesti terima akibatnya. di situ Fauzan langsung ngambil tasbih yang tadi dikasih sama Danang, inget kan? Dan dia bacain ayat kursi itu tasbih. Nah, pas Fauzan lagi pegang itu tasbih dan dia bacain ayat kursi, sosok yang ngerasukin Vina itu jerit-jerit ketakutan. Tapi Fauzan gak peduli. Dia terus bacain itu ayat kursi. Habis itu dia kalungin itu tasbih ke lehernya Vina. Wah, makin jerit sekenceng-kencengnya itu sosok. Orang-orang di situ gak ada yang bisa ngebantuin. Soalnya mereka-mereka ini pada takut. Cuma Bang Ucok aja sama Bang Dodi itu yang dari tadi megangin Vina. Habis itu karena emosi udah memuncak ya sama sosok ini, Fauzan ambil itu plastik yang isinya garam kasar. Dia sobek, dia ambil tuh segenggam. Tek. Dia bacain ayat kursi lagi. Terus dia taburin tuh garam ke kepalanya Vina. Karena berontak terus, Fauzan suruh Sylvie tuh buat megangin kepalanya Vina. Dan dia lanjut tuh taburin garam kasar. Makin kesakitan itu sosok. Cuma Fauzan gak berhenti sampai di situ. Dia suruh si Sylvie tampar itu si Vina supaya setan yang ngerasukin Vina ini mau keluar. Gak pakai nanya apa-apaan. Sylvie langsung tamparin tuh si Vina kan. Pak, pak, pak. Terus itu sosok bilang, ampun panas. Habis itu si Vina pingsan. Nah, berbarengan sama Vina pingsan, lampu di ruangan admin itu tiba-tiba mati total. Dan tiba-tiba kecium nih, bau melati. Sontak Fauzan ngomong lagi, lu ganggu orang-orang di sini, gue bakal siksa lu lebih kejam. Habis dia ngomong gitu, itu bau melati pelan-pelan hilang dan udara normal lagi. Nggak sampai di situ, Fauzan ngeliat kayak banyak banget asap putih kecil-kecil gitu ya, terbang ke atas. Samar-samar dia juga ngedenger kayak ada suara orang kesakitan. Tapi kayak bukan suara manusia. Karena si Yoga sama Sylvie ini udah benar-benar ketakutan. Akhirnya Fauzan suruh mereka buat ngebawa Vina ke teras rumah sakit. Di teras rumah sakit, Fauzan coba buat sadarin Vina tuh yang masih pingsan. Dan selang 5 menit kemudian, alhamdulillah, akhirnya si Vina sadar juga. Dan pas sadar itu, dia udah kayak orang linglung. Dia gini ya, nanya, kok gue ada di sini? Fauzan jawab aja tuh kalau tadi dia ini kesurupan. Dan bekas tamparan merah itu berbekas di pipinya dia soalnya habis ditamparin Sylvie tadi. Sylvie langsung minta maaf sambil nangis-nangis di situ. Karena yang ngerasa bersalah lah habis namparin Vina. Karena udah tahu ceritanya ya Vina nggak permasalahin di situ. Dokter sempat nawarin Vina buat dirawat sebentar. Cuma Vina tolak karena kata dia cuma pusing doang, ntar juga hilang. Nggak lupa Fauzan makasih tuh sama Bang Dodi dan Bang Ucok. Karena kalau nggak ada mereka, mungkin Fauzan ini bakal kewalahan nanganin Vina. Yang dari tadi berontak sama teriak-teriak mulu. Dan nggak lupa minta maaf juga ke mereka karena tadi sempat ngebentak. Setelah semuanya selesai, akhirnya mereka ngebubarin diri. Fauzan, Sylvie, Yoga, sama Vina istirahat sebentar tuh. Dan mereka mutusin buat makan nasi gorengnya jadi si abang nasi goreng itu. Vina terus aja itu ngucapin makasih ke si Fauzan. Ya si Fauzan cuma ngeyain aja dan ngasih pesan buat banyak-banyak doa. Ingat-ingat sama Allah. Nah, ada 2 kabar baik nih. Yang pertama, Fauzan udah resmi nikah nih sama Sylvie di tahun 2021. Dan mereka udah punya 2 anak cewek. Kedua, rumah sakit itu sekarang udah makin maju. Sebelum mutusin nikah, Fauzan sama Sylvie resign dari sana dan mutusin buat kerja di kampungnya Sylvie aja. Rumah sakit itu makin maju, cuma nggak tahu nih sama keangkerannya. Makin angker atau... Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin kalian yang kerja juga di rumah sakit gitu ya, bisa berbagi pengalaman nih. Tentang mungkin ada pengalaman angker, pengalaman serem yang kalian alami selama kerja di rumah sakit. Langsung kirim ke email gua di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua. Sampai ketemu di